Hai, Shalom. Selamat pagi, senang sekali bisa berjumpa sekali lagi dengan Anda dalam hadirat Tuhan. Mari kita pagi hari ini datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan atas hidup kita. Amin. Karena itu mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini hadirat Tuhan akan menjamah kita. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Haleluya. Di surga kami cinta Kau. Katakan di hadapannya. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Amin. Dan umatmu Beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami cinta Kau ya Tuhan. Haleluya. Bapa Di surga kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Oh, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Amin. Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Haleluya, haleluya. Amin. Yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, Dia berkuasa selama. Sekali lagi, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, Dia yang berkuasa yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Sekali lagi dan kita akan sembah Tuhan yang berkuasa selamanya. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, bukankah Dia yang layak untuk disembah? Oh, oh.
selalu baru tiap pagi dalam hidup kami. Ini waktunya kami bersyukur, bersyukur buat setiamu di dalam mata kararamu. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, mari sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Dahsyat Engkau, ajaib perbuatanmu. Kami bersyukur Tuhan. Letakkan harapanmu jemaat kepada Tuhan. Dia akan menolongmu dengan kuasa-Nya, sebab Dia mengasihi kita. Takkan pernah dibiarkan orang benar terus terjatuh, diangkatnya sehingga kita takkan pernah tergeletak. Tuhan mengasihi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi. Bawa kepercayaanmu kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bahwa Sebab Kau besar, amin. perbuatanmu ajaib. Yes Lord. Tiada seperti Engkau, Tiada yang sepertimu ya Tuhan. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi. Tiada seperti. Oh, sebab Kau besar. Nyanyikan dengan imanmu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Mari katakan ini dengan iman. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Seperti Engkau. Tiada seperti Haleluya, haleluya. Sungguh tidak ada yang seperti Tuhan. Pagi hari ini hidup kami bangga dan hidup kami percayakan di dalam Engkau ya Tuhan. Keajaiban-Mu, Engkau yang melindungi kami, yang meluputkan kami dari maut, sebab Engkau Allah yang besar. Kasih setia-Mu ajaib di hidup kami. Tapi biar pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi penuntun buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin, amin, amin. Wow, senang sekali untuk terus bersama dengan Anda di hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati keajaiban Tuhan di hidup kita. Amin.
Setiap kali kita membangun sebuah hubungan intim kita dengan Tuhan, ini yang selalu kita rasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Perlindungan, kasih-Nya buat kehidupan kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Tapi sebelumnya, kalau saudara hari-hari ini ada di dalam pergumulan doa, saudara bisa tulis permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung akhir daripada acara kurenungkan firman-Mu ini, saya akan berdoa buat Anda. Amin. Wah, sudah tidak terasa bahwa kita sedang di ujung dari akhir tahun 2020. Sekarang sudah tanggal 29 Desember. Ya, tetap semangat untuk terus merenungkan firman Tuhan. Biar firman Allah ini menjadi penuntun buat hidup kita memasuki tahun yang baru. Saya berdoa supaya kita tetap semangat. Dan terus hati kita berkobar-kobar untuk mencari wajah Tuhan. Sehingga firman Allah berbicara buat hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Hari ini sudah di Matius pasal yang kedua. Satu perikop di kitab Matius ini selama pembahasan kitab Matius saya akan bahas tiap-tiap perikop, ya. Nah, kali ini perikopnya di Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15, ya. Cuman 3 ayat pagi ini. Mari kita akan baca. Ya. Judulnya tentang penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Nah, saudara, di sini perikop yang kita baca itu mengisahkan tentang bagaimana Yusuf, Maria, dan bayi Yesus ketika itu berada dalam sebuah ancaman. Karena Herodes memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang ada di Bethlehem. Nah, di tengah-tengah situasi yang bahaya penuh dengan maut yang mengancam, Tuhan itu mengingatkan Yusuf lewat mimpi. Ya, untuk mereka segera pergi meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Mesir. Di situ mereka berada di tempat yang aman. Karena disitulah mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Tuhan memberitahukan kepada keluarga ini supaya mereka mengalami keselamatan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu ingin menyelamatkan hidup Anda dan saya. Amin. Nah, untuk itu biar pagi hari ini kita belajar tentang satu topik di mana kita bisa belajar bagaimana dikatakan Tuhan meluputkan kita dari maut. Jadi tema topik pagi ini adalah Tuhan meluputkan kita dari maut. Tuhan tuh suka sekali menolong Anda dan saya. Dia ingin hidup kita adalah kehidupan yang dipulihkan. Karena itu saudara jangan takut. Selama kita ini berada di dalam rencana Tuhan. Selama saudara dan saya adalah orang-orang yang mau terus tinggal dalam rancangan Tuhan. Hidupmu dan hidupku itu ada dalam genggaman Tuhan. Dan saya percaya ketika hidup kita berada dalam genggaman Tuhan, maka ini yang kita alami. Apa itu? Rasa aman. Sebab di dalam Tuhan kita bisa merasakan tempat yang aman. Iblis boleh merancangkan banyak hal. Ya, dia ingin menjatuhkan hidupmu dan hidupku. Tetapi iblis selalu gagal. Kenapa? Karena Tuhan melindungi kita. Amin. Tuhan itu meluputkan kita dari maut. Nah, untuk itu mari kita akan belajar 3 hal pagi ini. Bagaimana Tuhan itu meluputkan kita dari maut. Yuk kita baca ayat yang ke-13. Dikatakan begini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Perhatikan baik-baik. Tuhan itu datang lewat mimpi, memberitahukan Yusuf supaya mengambil bayi Yesus untuk keluar
dan meninggalkan tempat itu sebab ada ancaman dari Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus. Nah, poin yang pertama ini adalah waktu Tuhan meluputkan kita, apa yang dibuat oleh Tuhan. Yaitu ini satu, Tuhan memperingatkan kita. Peringatan Tuhan. Nah, peringatan Tuhan ini penting buat hati yang suka mendengar peringatan Tuhan. Setiap waktu Tuhan itu menegur kita, memperingatkan kita supaya hidupmu dan hidupku ini terlepas dari yang namanya maut. Setiap hari iblis itu merancangkan kehancuran buat hidup kita. Setiap hari iblis itu merancangkan kegagalan hidup kita. Tetapi rancangan itu selalu gagal. Kenapa? Karena Tuhan mengingatkan kita. Makanya itu penting buat kita untuk memiliki hati yang mau ditegur. Hati yang selalu siap diingatkan oleh Tuhan. Karena dari situlah kita ini boleh melihat betapa hidup kita itu aman dalam lindungan Tuhan. Nah, tujuan daripada Tuhan memperingatkan kita itu apa sih? Tujuannya satu ini, yaitu apa? Supaya hati kita bersih. Hati kita bersih. Makanya itu kalau sampai hari ini Tuhan itu masih mengingatkan Anda dan saya. Tuhan itu masih menegur kita. Tandanya Tuhan itu pingin sungguh-sungguh melindungi hidup Anda dan saya. Teguran Tuhan itu adalah bentuk perlindungan Tuhan buat hidup kita. Supaya hati kita menjadi tahir. Hati kita ini menjadi bersih. Dan kita ini boleh berjalan dalam tuntunan setiap saat. Ya. Dan teguran itu selalu mengingatkan kita. Sehingga orang yang mau ditegur, saya percaya. Kalau selama hati kita ini adalah hati yang mudah ditegur, mudah diajar oleh Tuhan, mudah diingatkan oleh Tuhan, maka kita memiliki hati yang bersih. Dan hati yang bersih adalah hati yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang berkenan kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Memang waktu diingatkan itu mungkin beberapa orang tidak suka. Ya, karena gini, ditegur itu langsung sentuhannya kepada harga diri kita. Teguran itu langsung sentuhannya kepada harga diri, gengsi kita. Apalagi teguran Tuhan itu melalui orang lain. Saudara, orang-orang sekitar kita ini bisa dipakai Tuhan. Teguran Tuhan bisa bermacam-macam sih. Tadi dikatakan dalam kisah itu dikatakan lewat mimpi. Tuhan menegur Yusuf, memberitahukan, mengingatkan Yusuf lewat mimpi. Ya, bisa lewat mimpi, bisa lewat perenungan firman Tuhan yang hari ini Anda dengar. Ya, mungkin lewat orang lain yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan diri kita. Supaya hidup kita ini boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang penting satu, apa itu? Hati kita mau diajar. Hati kita adalah hati yang bersih, yang terus dibersihkan dari hal-hal yang salah. Nah, untuk itu saudara, izinkan atau Anda kasih ruang buat Tuhan untuk memperingatkan kita supaya jalan kita lurus oleh karena hati kita bersih. Amin. Memang tadi saya bilang pada waktu teguran dinyatakan, teguran ini gak enak. Teguran ini adalah teguran yang menyentuh harga diri kita. Tapi Alkitab berkata, berbahagialah. Ya, waktu teguran dinyatakan banyak orang berduka karena gengsinya disentuh. Tapi kata Alkitab, berbahagia dalam ini. Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat, nanti kita akan bahas ini. Ucapan bahagia dari Yesus. Tapi kita coba sentuh sedikit. Ya, kita singgung sedikit. Di Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Dikatakan ini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan apa? Dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita. Tadi saya bilang berbahagia orang yang berduka cita. Waktu kita ditegur, waktu kita diingatkan Tuhan tuh kadang gak enak. Karena apa? Waktu Tuhan mengingatkan kita, itu kita sedang dipisahkan dari apa? Dari kedagingan kita. Kita ini sedang dikerat oleh Tuhan dari semua hawa nafsu dan kedagingan kita. Dan itu memang tidak enak. Karena kita harus menyalipkan kedagingan kita. Itu mendatangkan duka cita memang bagi kedagingan kita. Tuhan mengingatkan, menegur. Oh, yang disentuh itu adalah harga diri kita, gengsi kita. Tapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena apa? Karena akan dihibur oleh Tuhan. Waktu kita mau mengambil keputusan untuk ditegur. Gara-gara ditegur itu kita mengambil sebuah atau keadaan hati yang berduka cita. Maka kita akan dihibur oleh Tuhan.
penghiburan Tuhan apa? Jelas. Penghiburan Tuhan adalah ini, ketika Anda mau ditegur, tiba-tiba kemuliaan Tuhan datang dalam hidupmu. Tiba-tiba pertolongan Tuhan datang atas hidupmu. Tiba-tiba Anda diluputkan dari malapetaka. Ya, betapa kita bersyukur. Betapa kita ini seringkali diluputkan dari semua malapetaka. Banyak kali iblis itu merancangkan kegagalan, tapi Tuhan meluputkannya dari hidup kita. Makanya itu izinkan Tuhan ini menegur hidupmu. Supaya hidup kita, tadi saya katakan, hatimu menjadi hati yang bersih. Amin. Anda tahu perbedaan antara Saul dan Daud? Di mana? Saul dan Daud ya sama-sama melakukan kesalahan. Saul kesalahannya adalah dia melakukan mengambil alih bagian dari Samuel. Harusnya karena mereka mau berperang, biasanya mereka harus mempersembahkan korban untuk Tuhan. Dan yang seharusnya melakukan persembahan tadi itu adalah seorang imam. Dalam hal ini adalah Samuel. Tetapi karena Samuel tidak datang-datang, maka Saul mengambil alih itu. Dia itu bukan imam, dia raja, tapi dia mengambil sebuah tugas daripada imam, dan itu kesalahan. Dan ketika Samuel tahu, Saulnya ditegur. Saul ditegur oleh Samuel. Daud juga demikian. Anda tahu kisahnya, Daud berzina dengan Batseba, jatuh dalam dosa perzinahan. Dan ketika dia jatuh dalam dosa itu, Daud juga ditegur, diingatkan oleh siapa? Nabi Nathan. Dua orang ini ditegur, tapi persoalannya yang membedakan adalah ini. Saul tidak mau ditegur. Saul ketika diingatkan, dia menjadi marah, dia tersinggung. Ya, dia menegur balik Samuel. Dia tidak mau ditegur karena dia tersinggung, dia marah, hatinya tidak mau ditegur. Padahal tadi saya bilang, teguran itu adalah bentuk perlindungan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, jadi orang yang ditegur dan mau ditegur, itu sebenarnya orang ini meletakkan dirinya dalam perlindungan Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Ketika Daud ditegur oleh Nathan, Daud itu remuk hatinya. Dia bertobat, ya, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan, berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Daud ditegur dan dia meletakkan dirinya di bawah perlindungan Tuhan. Nah, ini bedanya. Di akhir daripada peristiwa hidup mereka, Saul itu melakukan kesalahan. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Makanya Alkitab berkata Tuhan itu menyesal menjadikan Saul jadi raja. Karena Saul melakukan ketidaktaatan. Tapi Daud, Tuhan berkata, aku berkenan kepada Daud. Jadi waktu Anda ingin diluputkan hidupmu daripada kehancuran, dari maut, maka kualitas ini yang harus dibangun. Apa itu? Hati yang bersih, hati yang mau ditegur, hati yang mau diajar. Tuhan mengingatkan kita supaya kehidupan kita berada di dalam perlindungan, supaya kita diluputkan dari maut. Amin. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Ya, dikatakan Tuhan itu meluputkan kita dari maut. Bagaimana caranya Tuhan meluputkan kita dari maut? Yang kedua dari pihak kita adalah hati yang taat. Coba ayat ke-14. Dikatakan gini, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Yusuf tidak lagi berpikir dua kali. Tidak lagi menimbang-nimbang lagi. Dia langsung taat. Dia tidak menunda untuk sebuah ketaatan. Dia langsung beresin barang-barangnya. Dia ambil bayi Yesus. Lalu Maria ibunya langsung dibawa pergi ke Mesir. Dia tidak perlu lagi sampai mendengar 2-3 kali. Pertama kali dia mendengar, dia langsung taat. Saudara, untuk kita ini menjadi orang yang diluputkan dari maut, maka kualitas kedua yang harus kita punya adalah ini. Belajar memiliki hati yang taat. Memiliki hati yang taat. Tidak menunda. Saya waktu yang lalu mengkhotbahkan ini, ya, pemberontakan yang serius itu salah satunya adalah suka menunda ketaatan. Menunda ketaatan. Kenapa kita menunda? Karena kita ini masih senang kepada dosa. Padahal Tuhan sudah jelas suruh lepaskan itu. Ayo lepaskan semua kesenangan hidup yang mendukakan hati Tuhan. Tapi kita masih menyayanginya. Coba hari itu kalau Yusuf banyak alasan. Tuhan capek.
Ini Mesir nggak deket loh, jauh, jalan kaki. Ini atau Maria barusan melahirkan, ya nggak tahu waktu itu ada jahitannya belum kering, mungkin saya nggak tahu juga. Ya ini masih baru melahirkan, sakit nggak bisa jalan jauh atau macam-macam, ini di luar hujan, di luar begini banyak bahaya. Kalau seandainya Yusuf banyak alasan, padahal dia malas sebenarnya untuk menutupi supaya dia nggak taat. Maka saya percaya hari itu juga mungkin malah petaka akan datang. Dan rencana Allah hancur gara-gara apa? Ketidaktaatannya Yusuf. Tapi Yusuf mengambil keputusan untuk taat. Tidak perlu Tuhan bicara untuk kedua kalinya. Yusuf langsung taat. Kemasi barangnya, lalu bawa bayi Yesus dan Maria pergi dari situ menuju kepada Mesir. Dan dari situlah Tuhan meluputkannya dari maut. Karena itu saudara, penting kualitas yang kedua, yaitu supaya kita ini menjadi orang yang memiliki hati yang taat. Tidak menunda ketaatan kita, tapi kita memberikan hidup kita kepada suara Tuhan. Supaya kehidupan kita ini boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Memang kadang-kadang ketaatan itu beresiko. Ya, ketaatan itu beresiko. Ketaatan itu selalu begini loh. Ketaatan itu selalu memukul kedagingan kita. Ketaatan itu selalu memukul yang namanya kefasikan dalam hidup kita. Saya sering kali bilang ya, fasik itu tahu firman Allah tapi menolak melakukannya. Itu fasik, kefasikan. Orang fasik itu dihinggapi roh kemalasan untuk hidup dengan firman Tuhan. Dia tidak mau bersusah payah. Dia pingin enaknya sendiri, dia pingin diberkati. Tetapi ketika Tuhan ajak dia untuk melakukan firman Allah, apalagi di situ membutuhkan sebuah pengorbanan namanya kematian buat keinginan diri sendiri, orang ini menolak. Itu kefasikan. Tetapi orang yang taat sungguh-sungguh, dia akan mengalahkan kefasikan. Ya, kefasikan tadi jelas buahnya adalah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi bagi orang yang taat, dia bunuh kefasikan dalam hidupnya. Dan orang ini semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Saya percaya ini kerinduan Anda dan saya. Amin. Kehidupan kita semua apa? Kita memiliki hati yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkatinya oleh karena perkenanan hati. Karena itu saudara, ambillah keputusan untuk taat. Ya, ketika Anda taat itu, kita akan sungguh-sungguh berfungsi seperti apa yang sebenarnya. Ketaatan itu membawa kepada panggilan yang seharusnya dalam hidup kita. Banyak orang tidak taat. Ya, bapak-bapak diingatkan. Ayo, jangan suka ke tempat-tempat yang gak genah, gak karuan. Ya, tapi bapak-bapak, wah ini kan masih kesukaan saya gak mau dan lain sebagainya. Waduh saudara, itu yang akan membuat hidup kita tuh gak jadi berkat buat orang lain. Kita tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Seperti apa yang sesungguhnya. Saya barusan ketemu dengan teman saya. Ya, yang cukup lama gak ketemu teman saya. Ya, dia tanya kabar, gimana kabarnya Yudi, gimana begitu. Ya, lalu saya tanya baik. Dia tanya istrimu satu, anakmu berapa? Ya, anak saya 2, saya bilang. Lalu saya tanya dia, anakmu berapa? Dia bilang anaknya 3, tapi nomor 1 semua. Saya nggak mengerti saudara, anaknya 3 tapi nomor 1 semua. Maksudnya apa? Dia ketawa lihat saya. Ya. Saya bilang, "Duh, kok bisa? Apa artinya?" Teman-teman yang lain yang ada di situ, "Wow, ketawa begitu." Lalu dia bilang, "Artinya Yudi itu istrinya 3. Saya kaget. "Loh, kok bisa istrimu 3? Waduh, dia ketawa, semua kayak memuji, kayak bangga. Saudara, dosa itu kayak menjadi kebanggaan gitu. Orang itu kayak, ini memang waktu itu yang kumpul para pria saja, teman-teman saya dulu, yang gak kenal Tuhan juga. Oh, saya kaget. Teman-teman yang lain gitu, wah ya gitu, hebat. Saya bilang hebat dari mana? Apanya yang hebat? Orang seperti ini pasti melukai anak-anaknya. Ya pasti melukai anak-anaknya, tidak jadi berkat. Kok bisa begitu? Apa yang hebat coba? Ya, apa yang hebat? Saya hamba Tuhan lihat begitu, saya terganggu juga saudara. Sampai satu saat ketika pada makan-makan itu saya hampiri dia. Ya, kita duduk karena ini teman dulu SMP satu bangku dengan saya. Jadi cukup akrab kita. Lalu
Dia tanya dengan saya, ngomong, wah kok bisa kamu ini masih muda, kenapa istrinya 1, 3 kayak saya. Wah ini nggak bener ini, mengajari pendeta berselingkuh dan lain sebagainya. Saya diam aja. Wah dia ngomong terus tentang kehebatannya, bagaimana dia bisa merahasiakan istrinya 3 itu. Wah dia bisa merahasiakan, mengatur strategis demikian rupa. Wah dia cerita kehebatannya, menyombongkan dirinya. Ketika saya mendengar itu saya nggak tahan. Akhirnya saya bilang, coba ya kamu pikir ya, siapa yang hebat ya? Kamu atau aku? Kamu tadi ngomong hebat, kamu hebat terus istrimu 3. Coba yang hebat siapa? Coba ya perhatikan. Untuk jadi seperti kamu, saya bilang. Untuk jadi seperti kamu, istri 2 atau 3 itu bisa aja. Saya bisa melakukannya kalau saya mau. Tapi saya nggak mau. Saya tidak mau melukai hati istriku dan anak-anakku. Saya dengan 1 istri. Saya untuk jadi kamu ini bisa, saya anytime bisa. Ayo punya istri lebih dari 1 atau berzina kapanpun saya bisa. Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya bisa seperti kamu tapi saya tidak mau. Tapi saya mau tanya, kamu bisa seperti aku enggak? Setia dengan 1 istri. Ya susah Yud, makanya istriku 3. Nah iya. Kalau aku jadi kamu bisa, kamu jadi aku nggak bisa. Yang hebat siapa? Kamu atau aku? Kalau sombong ya sekalian saudara, betul nggak? Ya dia kaget, wah repot dia ngomong sama hamba Tuhan, ini pendeta ini susah, saya kalah terus. Bukan kalah terus, ini yang sebenarnya. Kalau saya jadi kamu bisa kapanpun, tapi saya nggak mau, tapi kamu nggak bisa seperti saya. Yang hebat siapa? Ya kamu lah, ya makanya jangan merasa hebat. Sekarang kayak hidup dalam kebebasan. Jadi tadi dia hidup merdeka, gitu, menikmati hidup, yuk, ayo masih muda nikmati hidup, harus bebas, ini berekspresi macam-macam. Siapa yang bebas? Yang bebas sesungguhnya siapa? Coba saya tanya dia. Pasti tiap hari hidupnya adalah penuh dengan penipuan, betul saudara? Penipuan. Ya dia mau pergi dengan istri nomor 2, dia harus bohongin istri yang pertama, dia harus bohongin istri yang ketiga. Kalau pergi pun tidak bisa bebas kemana-mana, takut ketahuan keluarga istri yang pertama atau kedua atau ketiga. Jadi dia kalau pergi rasa amannya terganggu, betul nggak? Orang ini tidak bebas, dia pasti hati-hati lihat kanan kiri takut ketahuan. Saya bilang, kalau saya pergi kemana aja saya nggak perlu takut. Saya nggak perlu takut ketahuan siapapun. Saya nggak punya musuh. Saya nggak punya selingkuhan. Saya dengan istri saya kemana aja bebas. Makan apa saja, di mana aja bisa. Tanpa harus rasa takut. Dan nggak perlu saya tiap hari menyusun kebohongan demi kebohongan untuk membohongi istriku. Nggak perlu seperti itu. Nah menurutmu siapa yang bebas? Kamu atau aku? Ya kamu. Nah makanya itu. Jangan merasa bebas karena dosa. Banyak orang punya pendirian terbalik. Mereka merasa bebas karena dosa. Merasa hebat karena dosa. Orang yang berdosa itu gak ada hebatnya. Makanya ketaatan itu penting. Tuhan tuh pingin hati kita itu taat. Orang yang bisa taat di tengah-tengah apapun. Itu yang menurut saya hebat. Amin saudara. Di tengah-tengah Anda mungkin mengalami banyak tekanan. Tapi Anda tetap mau hidup jujur. Anda mau hidup benar. Itu hebat. Makanya itu setiap kita, ayo kita bangun kehebatan bukan untuk sombong. Tapi kehebatan kita dibangun karena kita mencintai Tuhan. Amin. Itu yang terjadi, orang harus taat, belajar taat kepada Tuhan. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan terbit atas kehidupan orang ini. Amin. Amin. Oke, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga ayat 15 kita baca. Ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku dan tinggal di sana. Kata tinggal di sana, disuruh tinggal di Mesir. Bukan bicara soal dosa, meski itu lain pembahasannya. Tinggal di sana itu artinya tinggal di dalam rencana Allah. Dikatakan sampai nanti Tuhan memberitahukan untuk mereka pergi meninggalkan Mesir. Jadi orang ini tetap stay, tinggal di dalam rencana Tuhan. Yang ketiga adalah supaya Anda adalah orang yang diluputkan dari maut adalah ini. Tetaplah tinggal dalam rencana Tuhan. Saya percaya hidup Anda dan saya itu adalah kehidupan yang berada dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu mulia dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu begitu indah buat hidup kita. Terlalu indah kalau sayang sekali kalau kita tinggalkan demi dosa. Tuhan itu letakkan rencana yang indah. Supaya setiap kita ini boleh menemukan kehidupan yang berada dalam genggaman Tuhan. Untuk itu saudara, izinkan Tuhan ini sungguh-sungguh melakukan rencananya. Apa yang harus kita lakukan? Sikap ini. Saudara, tetaplah tinggal dalam rencana Tuhan. Apapun
yang Anda alami. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan terlalu mudah untuk kecewa dengan Tuhan. Jangan terlalu mudah untuk mencurigai Tuhan. Jangan terlalu mudah punya asumsi yang buruk, apalagi ketika Anda mengalami sebuah kejadian yang membuat kita trauma. Ya, saya cerita sebentar, saya pernah ketemu dengan seorang anak ketika dalam sebuah KKR. Ya, yang Tuhan izinkan saya khotbah di situ. Lalu waktu dalam KKR itu banyak orang maju ke depan ketika di altar call, siapa yang terima Yesus, siapa yang mau hidupnya dipulihkan, banyak maju ke depan. Lalu saya mulai mendoakan, tiba-tiba ada satu anak yang di dalam altar call itu majunya terlambat dan dia berdiri di paling belakang. Tapi mata saya tiba-tiba melihat anak itu. Lalu Tuhan gerakkan saya untuk turun dari panggung untuk mendoakan anak itu. Ketika saya doakan dia, saya peluk, saya kaget. Ternyata anak ini kehilangan tangan kanannya. Tangan kanannya dia pakai lengan panjang. Jadi pertama saya tidak pernah menduga. Ternyata dia nggak punya tangan kanannya. Ya, tangan kanan. Lalu saya peluk, saya kaget. Tapi ya sudah, saya kaget. Tapi terus saya doakan. Dia nangis. Dia minta didoakan. Dia cerita bahwa dia mengalami kecelakaan. Dia itu merasa bahwa Tuhan itu tidak adil dalam hidupnya. Dia merasa bahwa Tuhan itu tidak mau menolong hidupnya. Dia bilang, saya ini orang miskin, Ko Yudi. Saya bosan dengan kemiskinan. Maka untuk itu saya ini mau bekerja keras. Saya mau sungguh-sungguh bekerja keras. Saya tidak mau jadi malas. Saya ingin menjadi sukses. Saya bosan dengan kemiskinan itu. Makanya saya bekerja keras. Saya kerja di sebuah pabrik mebel. Ya, mulai dari awal dia kerja karyawan biasa sampai karena kerajinannya dia terus naik pangkat. Saat dia menjadi kepala pengadaan bahan mentahnya, pemotongan kayu. Dan gak tahu saya bagaimana ceritanya, dia tangannya tanpa sengaja terpotong dan putus, saudara. Dia kaget ketika dia pingsan, dia sadar di rumah sakit, tangan kanannya sudah gak ada. Aduh saudara, dia nangis. Dia waktu dia dapat di tangan kanannya gak ada, orang ini merasa hidupnya hancur. Dia merasa masa depannya hancur. Dia merasa bahwa aku sudah tidak ada apa-apanya lagi. Tuhan ini meninggalkan hidupku. Tuhan tuh aku sudah miskin. Lalu cacat lagi, Tuhan tuh membiarkan aku ini hancur. Wah, saya waktu mendengarkan dia cerita, saya pun ya merasa aduh kasihan juga. Lalu dia tanya, Ko, apakah Tuhan itu masih mendengar doaku? Apakah Tuhan itu ada kalau seperti ini? Salah nggak aku ini mau berusaha keras sungguh-sungguh untuk keluar dari kemiskinan. Kok tiba-tiba aku harus mengalami begini? Tiba-tiba ada satu muncul kalimat dalam hidup saya. Saya bilang begini, saya sebut nama anak ini, saya bilang bahwa dalam keadaan yang paling berat sekalipun kamu harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan satu potensi dalam hidupmu hilang. Satu potensi pun hilang dalam hidupmu. Tuhan ingin memulihkanmu. Dia tidak akan pernah membiarkanmu. Dia hanya ingin menyatakan kemuliaannya di hidupmu. Waktu saya ngomong seperti itu, dia nangis. Lalu saya doakan. Lalu saya bilang dia harus bertumbuh dalam Tuhan. Dan luar biasa hari itu. Dia bertumbuh. Sampai satu hari, ya dia telepon saya. Ini sudah sekian tahun dia telepon saya. Dia tanya, Ko Yudi masih ingat saya nggak? Ingat, saya bilang. Saya tanya dia, kamu di mana sekarang? Oh, saya ada di Irian. Wih, jauh banget ya. Jauh, iya. Ngerjain apa? Saya buka toko mebel kok. Saya kaget. Kamu ngerjain sendiri. Awalnya saya ngerjain sendiri. Tapi sekarang saya sudah ada pegawai kok. Bikin mebel sendiri. Puji Tuhan. Oh iya, saya sudah punya 2 toko sekarang. Wow, itu luar biasa ya. Iya, thank you waktu itu kok jadi doakan saya semangat kembali. Tuhan itu ternyata menyatakan kemuliaannya sekarang. Nah, saya bilang, dulu tanganmu 2 kamu pegawai biasa. Tapi sekarang tanganmu 1 justru kamu jadi bos sekarang. Siapa bilang potensimu itu hilang? Tuhan itu ingin menyatakan kemuliaan supaya kamu menguatkan orang-orang lain juga yang hari ini mungkin mengalami masa-masa seperti kamu. Bahwa potensi hidupmu tidak akan pernah habis karena apa? Tuhan meluputkanmu dari maut. Makanya itu tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Tetap tinggallah di dalam rencana Tuhan.
Itu yang membuat kita akan bisa melihat bahwa hidup kita itu mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Nah, untuk itu pagi hari ini saudara, kita sudah mendengar 3 hal. Bagaimana dikatakan Tuhan meluputkan kita dari maut. Apa itu? Yang pertama adalah peringatan Tuhan. Tuhan mengingatkan, Tuhan menegur hidup kita. Karena itu biarlah hati kita bersih ketika kita memiliki hati yang mau diajar. Lalu yang kedua, hati yang taat. Hati yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Jangan menunda. Ketika Tuhan berbicara buat hidup kita, tidak perlu Tuhan ngomong 2-3 kali. Pertama kali Anda mendengar, langsunglah taat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Jangan meninggalkan di masa-masa yang paling sulit, yang paling sukar dalam hidupmu. Jangan meninggalkan Tuhan. Tuhan akan menyempurnakan rencananya dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, untuk itu saya mau berdoa buat saudara pagi ini. Orang-orang yang datang dengan pergumulan hari-hari ini. Kau merasa tidak ada jawaban lagi. Aduh, aku rasanya tidak menemukan jalan keluar. Dengar saya baik-baik. Tuhan masih sanggup menolong hidupmu. 1% aja. Mungkin orang gak bisa melihat, Tuhan, saya gak mungkin ditolong Tuhan. 1% aja. Tuhan sanggup bisa mengubah 1% itu menjadi 100% untuk menolong hidupmu. Sedikit aja peluang. Kalau kau melihat sedikit aja peluang, dari sedikit itu Tuhan sanggup menolong. Bahkan kalau ada orang berkata, udah gak ada harapan, masih ada harapan. Saya mau berkata buat Anda, masih ada harapan. Tuhan mau meluputkanmu dari maut. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Kalau Anda adalah orangnya, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Angkat tanganmu. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Bagi Tuhan, amin. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya ini, Dia sanggup meluputkan kita dari maut sekalipun. Haleluya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi dengan iman katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi mujizatnya. Nyanyi dengan imanmu. Mujizatnya, amin, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang datang dengan pergumulan pagi ini, mari kita percaya kepada Tuhan. Janjinya pasti digenapi dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah lupakan janjinya buat hidup kita. Karena itu milikilah hati yang mudah diajar, hati yang taat, hati yang mau diingatkan dan terus tinggal dalam rencana Allah dalam hidupmu. Maka saya percaya dengan kesabaran ini Anda pasti akan melihat pertolongan Tuhan buat hidup Anda. Kata siapa hari-hari datang dengan pengharapan yang mulai pudar, Anda sempat putus asa, aduh gak mungkin ini tolong. Dengar saya baik-baik, mujizatnya masih berlaku buat hidup kita. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu di tempatmu. Saya mau berdoa buat Anda di dalam nama Yesus. Kami percaya satu hal,
bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang ini sudah gak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Di 1% sekalipun kesempatan, dari 1% itu Tuhan bisa mengubah menjadi 100% di hidup kami. Sesuatu yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu aku berdoa, datanglah mujizat dalam hidup kami. Apapun kebutuhan kami hari-hari, Tuhan, Engkau yang mengadakan mujizat itu. Di dalam nama Yesus, terutama satu nama berdoa, kuatkan hati kami untuk tetap percaya, untuk memiliki hati yang taat, untuk memiliki hati yang mudah diingatkan, ditegur, diajar oleh Tuhan. Untuk kami terus mengambil keputusan berada dalam rencana-Mu. Apapun yang kami alami, tidak mengubah keputusan kami. Kami mau tinggal dalam kehendak Tuhan. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Terimalah kekuatan yang baru. Hidupmu dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kekuatan yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa orang yang hari ini Anda terjebak pada hutang. Dan hutang ini cukup berat bagimu. Ya, ada yang terlilit hutang. Dan hutang ini Anda bingung bagaimana melunasinya. Pertama saya menasihatkan Anda. Bertobatlah dari cara hidup yang salah. Mungkin ada hal yang perlu diubah. Baik dari penyalahgunaan dalam keuangan kita. Kita tidak bijaksana menggunakan keuangan kita. Mungkin kita dalam berbisnis juga serakah. Ingin cepat kaya sehingga Anda tidak berdoa dulu. Tergesa-gesa mengambil keputusan sehingga hari ini Anda berada di dalam, terjebak dalam hutang yang cukup merepotkan Anda. Anda bingung bagaimana membayarnya. Tuhan berkata, Tuhan akan menolongmu sekarang. Tuhan ingin meluputkanmu dari maut ini. Tapi Tuhan juga ingin hidupmu diubahkan. Di dalam nama Yesus datanglah pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Setiap hutang akan dilunasi dengan cara Tuhan. Bahkan dari orang-orang yang tidak kami duga. Order dari pekerjaan yang sepertinya mati tiba-tiba dibangkitkan kembali. Hanya untuk supaya satu nih, hutang kami lunas dan hidup kami diberkati. Terima mujizat ini di dalam nama Yesus. Supaya hidupmu mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang hari ini juga sakit, merasa khawatir dan Anda merasa bahwa hidupmu ini kayak tidak berarti lagi. Ya, orang-orang, maaf pakai kata ini, mengalami kecacatan. Seperti tadi yang saya ceritakan, Anda merasa hidupmu ini merepotkan orang. Aku tidak berguna, lebih baik aku mati saja. Bahkan beberapa Anda mungkin sempat berpikir untuk bunuh diri. Dengar saya baik-baik, Tuhan tidak pernah mengambil satu potensi pun dalam hidupmu. Yang Anda perlukan cuma ini, tinggallah dalam rencana Allah dan mulai berdoa, izinkan Tuhan menuntun hidupmu supaya Anda bisa bertemu dengan sebuah pekerjaan yang Anda sanggup lakukan, dan disitulah sumber berkatmu akan dibuka. Seperti tadi seorang teman, seorang jemaat yang putus tangannya. Orang memperkirakan orang ini nggak bisa apa-apa lagi. Dia bukan orang yang menggunakan tangan kiri, maksudnya bukan orang kidal. Begitu tangan kanannya nggak ada, dia bingung. Tapi justru karena semangatnya dipulihkan dalam rencana Tuhan. Tuhan itu mampu untuk menemukan dia pada sebuah pekerjaan. Dan dari situlah Tuhan berkati hidupnya. Saya mau bilang buat Anda, masih ada harapan. Saya mau berkata untuk orang-orang yang telah harapannya hilang. Dengar saya baik-baik. Tuhan masih memberikan harapan padamu. Bangkitlah dari keadaanmu dan lihatlah sekelilingmu. Tuhan akan memberikan ide-ide dari surga untuk Anda boleh menemukan pekerjaanmu. Hamba berdoa, aku angkat segala bentuk depresi, tekanan, perasaan merasa tidak berguna, perasaan merasa merepotkan orang banyak. Aku ini tidak bisa apa-apa, useless, tidak berguna. Di dalam nama Yesus, perasaan ini hilang. Dicabut, diganti dengan mulai memikirkan potensi. Kami tidak mau terpuruk dari keadaan ini, tapi kami mau bangkit untuk melihat bahwa Allah sanggup memberkati kami. Karena aku berdoa sekarang, di dalam nama Yesus, terimalah berkat daripada Allah. Terimalah kekuatan yang baru, potensi hidupmu digali. Terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Bagi Tuhan, amin, tak ada, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup menolong hidupmu. Amin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan
berdoa untuk semua permohonan doa yang masuk. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Oh, ku diangkat Dan dipulihkannya. semua permohonan doa yang telah dimasukkan. Apapun kebutuhan umatmu, hamba berdoa, terjadilah mujizat Tuhan. Selama hati kami adalah hati yang mau diajar, kami adalah orang yang taat, dan kami mau tinggal di dalam rencanamu. Kami percaya seperti firman-Mu, Engkau meluputkan kami dari maut. Dan semua permohonan doa yang telah dinaikkan akan Tuhan jawab dengan cara Tuhan. Setiap kami mengalami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar doa kami. Dan sekarang mari angkat tanganmu jemaat, terimalah berkat daripada Allah atas kehidupan Anda, mengalami kemenangan oleh karena Yesus yang kau cinta itu dekat denganmu, tidak pernah meninggalkanmu. Jangan takut di masa-masa sukar, masa-masa sulit yang Anda alami hari-hari ini. Tuhan menyertaimu dan mujizat pasti terjadi sampai hari ini. Di dalam nama Yesus diberkatilah kehidupan Anda semua. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, amin.